Pada tahun 2007, seorang insinyur Belanda bernama Erik van Saban memasuki ruang pabrik yang sunyi. Mesin-mesin itu berbunyi dengan halus saat dia melangkah masuk untuk mencari peralatan yang dia cari. Dia meletakkan alat-alatnya dan mulai bekerja. Erik adalah pria yang berani dan fokus, siap mengambil risiko. Namun dia tidak bisa memahami seberapa besar risiko yang dia ambil pada saat itu. Dia mulai bergerak cepat, ingin menyelesaikan tugasnya secepat mungkin agar bisa keluar tanpa diketahui. Setelah selesai, Erik bangkit, mengusap keringatnya, dan keluar dari ruangan untuk melanjutkan hari-harinya. Meskipun tidak ada yang mencurigainya, Erik van Saban bukan hanya seorang insinyur industri biasa. Ia juga seorang mata-mata internasional. Erik mengikuti perintahnya, tetapi yang tidak ia ketahui adalah bahwa dia baru saja mengubah aturan perang selamanya. Tidak hanya itu, ini juga akan membuat ia tewas kurang dari 2 tahun kemudian. Hal itu karena ini bukan pabrik biasa. Ini adalah fasilitas enrichment nuklir di Iran yang disebut Natanz. Van Saban mengunggah virus komputer ke sana, dan virus tersebut segera dianggap sebagai salah satu malware terhebat yang pernah ada. Rencana untuk memperlambat program enrichment atau pengayaan nuklir Iran terungkap, dan organisasi peretasan yang didukung pemerintah Amerika, yang tidak terdeteksi selama setidaknya 15 tahun, akhirnya terbongkar. Pernahkah kamu bertanya apa yang akan dilakukan sebuah negara saat mereka mengetahui bahwa tidak ada yang sedang memperhatikan mereka? Kita akan membahas salah satu senjata digital pertama era modern. Video ini akan membuka jendela ke dunia spionase yang dijalankan oleh beberapa negara yang terkenal dengan powernya. Pada bulan Agustus 2002, fasilitas Iran di Natanz yang lama tersembunyi mulai terungkap. Saat itu, Dewan Nasional Perlawanan Iran, sebuah organisasi revolusioner yang ingin menggulingkan pemerintah Iran, mengungkapkan keberadaan fasilitas Natanz. Dengan pengungkapan ini, ternyata Iran jauh lebih maju dalam program nuklir mereka daripada yang banyak orang kira. Pada tahun 2003, pemerintah Iran secara resmi mengumumkan keberadaan fasilitas ini. Presiden saat itu, Ahmadinejad, menyoroti kebutuhan akan 50.000 sentrifugal yang harus dipasang di pabrik pengayaan uranium. Tentu saja, mereka tidak menyebutnya sebagai pabrik pengayaan uranium, melainkan menyatakan bahwa pabrik tersebut digunakan untuk menghasilkan listrik nuklir bagi negara mereka. Mereka juga menegaskan bahwa memiliki niat damai dengan persyaratan bahwa uranium hanya diperkaya hingga kurang dari 5% sesuai dengan kebutuhan stasiun listrik nuklir sipil. IAEA atau Organisasi Energi Atom Internasional tidak yakin, begitu juga Washington. Natanz adalah fasilitas seluas 100.000 meter persegi yang terkubur 8 meter di bawah tanah dengan dinding beton setebal 2,5 meter. Fasilitas ini memiliki atap yang diperkuat dan tambahan tanah setinggi 22 meter di atasnya. Iran ingin memastikan bahwa ini bukan hanya fasilitas yang bisa dibom dari udara atau diserang dengan cara kinetik. Kekhawatiran Washington meningkat oleh kegagalan Iran untuk sepenuhnya berkoordinasi dengan IAEA dengan tidak memberikan akses kepada para inspektur mereka ke ruang kontrol dan menyembunyikan peralatan yang mereka gunakan. Ini bukan stasiun pembangkit listrik sipil, dan Washington khawatir akan diperlukan pendekatan yang berbeda. CIA telah melancarkan kampanye sabotase terhadap sistem nuklir Iran selama bertahun-tahun, dengan menyisipkan komponen rusak, desain yang bermasalah, dan bahkan memodifikasi pasokan daya untuk menyebabkan ledakan saat dioperasikan. Namun, upaya ini hanya sedikit berdampak pada kemajuan Iran dalam program persenjataan nuklir. Jika Washington tidak berhasil menghentikan Iran sebelum terlambat, mereka akan memiliki cukup uranium yang diperkaya untuk membuat kepala nuklir. Lebih buruk lagi, Israel bisa memulai konflik bersenjata dengan Iran karena Israel melihat Iran yang bersenjata nuklir sebagai ancaman eksistensial bagi keberadaannya. Hal ini akan membuat Timur Tengah menjadi lebih tidak stabil dari sebelumnya pada tahun 2003 yang sudah cukup tidak stabil. Amerika Serikat baru saja menginvasi Irak dan mereka tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut non-proliferasi nuklir Iran atau untuk menemukan senjata pemusnah massal di Baghdad. Harus ada cara untuk masuk ke fasilitas dan mengganggu mereka tanpa perlu menembak. Dan saat itulah Jenderal James Cartwright, pemimpin operasi cyber kecil di dalam Komando Strategis Amerika Serikat, memiliki ide. Ide tersebut kemudian menjadi Stuxnet. Tahun 2004, Amerika mulai mencari kerentanan dalam sentrifugal P1. Pemerintah Israel dan Amerika mulai mencoba memahami apa titik lemah dalam fasilitas Iran yang dapat mereka targetkan dengan serangan cyber. Hanya ada satu jawaban nyata untuk ini, yaitu sentrifugal, karena fungsinya untuk berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kemampuan penghancuran sentrifugal bisa sangat berbahaya bagi program nuklir. Sentrifugal adalah teknologi yang rumit dan mahal untuk diganti. Hal ini akan sangat memperlambat Iran jika Amerika dapat menyisipkan virus untuk menonaktifkannya secara massal.
Untuk melakukan hal ini, Israel dan Amerika memerlukan sentrifugal yang sama yang digunakan oleh Iran, yaitu P1. P1 adalah desain sentrifugal nuklir yang diberikan oleh Abdul Qadir Khan, yang dikenal sebagai ayah dari program nuklir Pakistan dan penyebar teknologi nuklir yang konsisten kepada pemerintah Iran pada akhir tahun 80-an. Amerika menyadari bahwa P1 memiliki desain yang buruk dan rentan terhadap kelemahan yang sangat ideal. Keuntungan lainnya adalah bahwa Israel dan Amerika sudah memiliki beberapa P1 yang dapat mereka gunakan untuk menguji. Ketika Gaddafi menyerah pada ambisi nuklir Libya pada akhir tahun 90-an dan awal 2000-an, mereka mengirimkan P1 yang dimiliki kepada Amerika. Dari situ, mereka membuat salinan untuk diuji. Israel menghadapi banyak kesulitan dalam menguasai teknologi tersebut. P1 dipelajari di Pusat Riset Nuklir Shimon Peres di Gurun Negev, yang juga dikenal sebagai Dimona Reaktor, karena menjadi pusat dari rahasia terburuk dalam geopolitik, yaitu program nuklir Israel. Pengembangan awal Stuxnet dimulai sejak tahun 2005. Ada tanda-tanda kode yang ditemukan dalam versi akhir Stuxnet yang menunjukkan bahwa itu mungkin tahun di mana pengembangan virus dimulai. Ini merupakan usaha bersama antara pemerintah Israel dan Amerika yang disusun di bawah administrasi George W. Bush yang dikenal dengan Operasi Olimpiade Monica. Namun, mengapa pendekatan kerjasama diperlukan? Jawabannya adalah karena Amerika sebenarnya bisa melakukannya sendiri. Lalu apa peran Israel? Pasukan pertahanan Israel Unit 8200 adalah unit intelijen khusus dari tentara Israel yang setara dengan NSA di Amerika Serikat, dengan spesialisasi dalam perang cyber, kontra intelijen, dan surveillance. Banyak prajurit mereka telah mendirikan perusahaan IT sukses di Silicon Valley dan bahkan dikenal mengimbangi NASA dalam keahlian teknis mereka. Ditambah dengan kemitraan mereka dengan Amerika dan kedekatan mereka dengan Iran, membuat mereka menjadi mitra yang sempurna. Namun, Washington sering memiliki alasan tersembunyi. Amerika menganggap Israel penting karena dapat memberikan alasan yang masuk akal dan sasaran untuk disalahkan jika ada masalah. Alasan lain membawa Israel adalah untuk mencegah konflik bersenjata antara Israel dan Iran. Dipercaya bahwa Iran akan memiliki cukup uranium untuk membuat senjata nuklir pada Maret 2011. Dan pada saat itu, pihak ketiga perencanaan pengayaan sedang direncanakan oleh pemerintah Iran. Karena itu, Israel harus ikut serta dalam proyek ini agar bisa meyakinkan yang lain untuk tidak melakukan serangan terhadap Iran dan menghindari konflik tambahan di Timur Tengah. Virus mulai dikembangkan, tetapi Stuxnet belum menjadi namanya. Amerika hanya menyebutnya sebagai bug. Tujuan virus komputer yang mereka rencanakan adalah untuk merusak kemampuan pengayaan uranium dalam jangka panjang. Namun, itu bukan satu-satunya taktik yang dikembangkan. Bersama dengan sanksi internasional, pembunuhan, dan sabotase CIA, kampanye koordinasi gangguan berjalan seiring dengan program pengayaan Iran. Pada setiap kesempatan, Stuxnet hanyalah bagian dari program yang lebih besar. Tak lama kemudian, di Dimona, Israel dan Amerika menguji kemampuan dan batas dari Stuxnet. Pengujian awal berhasil, tetapi baru 2 tahun kemudian, ia diterapkan melawan Iran. Erik van Saben direkrut oleh AIVD pada tahun 2000. Agen intelijen Belanda, AIVD, merekrut Erik van Saben untuk pada akhirnya menyusup ke fasilitas nuklir Natanz. Istrinya adalah orang Iran, dan perusahaan tempatnya bekerja secara reguler, melakukan bisnis dengan industri minyak dan gas Iran, menjadikannya orang yang sempurna untuk mengunjungi fasilitas nuklir Iran sebagai seorang barat tanpa kecurigaan. Tetapi mengapa mereka meminta bantuan dinas intelijen Belanda untuk operasi Amerika dan Israel? Sebenarnya, ini atas permintaan Amerika. Van Saben lebih mungkin melakukan pekerjaan rahasia untuk negaranya sendiri daripada kekuatan asing. Dan meskipun ia adalah kandidat yang baik untuk masuk Iran, mungkin Amerika ingin lebih terpisah dari peristiwa itu untuk menegaskan penolakan yang lebih kuat. Kamu mungkin bertanya-tanya, mengapa ini tidak bisa dilakukan secara remote? Mengingat ini virus komputer, infrastruktur nuklir Iran terisolasi sepenuhnya dari internet dalam keamanan cyber, yang disebut sebagai celah udara. Ini membuat mustahil untuk diserang dari luar. Oleh karena itu, operasi ini memerlukan seseorang untuk masuk ke fasilitas dan menginfeksi sistemnya secara langsung. Menurut jurnalis di Deulgran, setelah 2 tahun penyelidikan, kebanyakan orang yang terlibat dalam Stuxnet tidak selalu tahu secara lengkap apa yang sedang mereka lakukan. Tidak mengherankan jika Van Saben mungkin tidak sepenuhnya memahami dampak dari tindakannya. Sampai setelah peristiwa itu, pemerintah Belanda sama sekali tidak diberitahu oleh dinas intelijen mereka. Bahkan AIVD sendiri tidak sepenuhnya sadar akan apa yang mereka bantu. Pada April 2006, Iran berhasil memperkaya uranium untuk pertama kalinya dari pabrik Natanz setelah memberitahu IAEA bahwa mereka tidak akan lagi mematuhi protokol atau inspeksinya. Hal ini menimbulkan alarm bagi Amerika dan sekutunya. Iran bersenjata nuklir
adalah salah satu ancaman paling berpotensi berbahaya bagi negara barat. Dan mereka harus melakukan sesuatu. Amerika dan Israel bergegas maju. Stuxnet akan segera diluncurkan. Tahun 2007, Stuxnet mulai menyerang fasilitas pengayaan di Natanz untuk pertama kalinya setelah Erik van Saben berhasil menyuntikkan virus tersebut. Ada beberapa kontroversi tentang bagaimana virus tersebut masuk ke dalam pabrik. Beberapa mengatakan bahwa ini dilakukan melalui USB biasa, karena versi awal virus membutuhkan USB untuk menyusup ke dalam sistem, yang dikuatkan oleh seorang arsitek virus yang tidak disebutkan namanya. Namun, ada alasan untuk percaya bahwa virus tersebut disalurkan ke komputer pompa air yang kemudian dipasang oleh van Saben. Bahkan hari ini, tidak ada jawaban pasti tentang bagaimana Stuxnet masuk ke sistem Natanz Iran. Pada awalnya, tidak terjadi apa-apa. Dan percaya atau tidak, itu memang yang diinginkan oleh Amerika dan Israel, agar secara diam-diam tanpa diketahui. Kemudian serangan awal Stuxnet yang kurang dikenal mulai dilakukan. Virus menggunakan apa yang disebut sebagai beacon untuk secara rahasia menggambar blueprint listrik pabrik, dengan harapan dapat memetakan operasi dan memahami bagaimana komputer mengendalikan sentrifugal. Virus akan mengirimkan peta ini kembali ke para programmer di Amerika Serikat, membangun jaringan untuk virus agar dapat diperbarui secara remote. Sebelumnya, telah ditemukan bahwa komputer Iran menggunakan sistem operasi Windows bersama dengan perangkat lunak dan perangkat keras buatan Jerman Siemens. Mereka juga membuat PLC atau Programmable Logic Controllers untuk otomasi industri seperti di pabrik nuklir. Jaringan listrik Amerika juga menggunakan PLC, seperti di Natanz. Pada awal 2008, Siemens bekerja sama dengan Laboratorium Nasional Amerika di Idaho untuk mengidentifikasi kerentanan dari PLC mereka. Siemens tidak pernah menyangka bahwa ini akan digunakan untuk serangan. Tahun 2008 hingga 2010 adalah tahun-tahun Stuxnet. Stuxnet adalah malware kompleks yang menggunakan zero-day exploits yang sebelumnya tidak diketahui. Stuxnet menggunakan 4 zero-day exploits yang langka. Setelah diperbarui, virus mencari perangkat lunak tertentu dan kriteria lain di komputer tempat dia berada. Ketika kriteria terpenuhi, virus mengambil alih PLC dan sentrifugal, merusak motor, menyebabkan gagal, dan menyembunyikan tindakannya. Stuxnet berhasil memperlambat program nuklir Iran. Stuxnet menyebabkan kerusakan secara rahasia di Natanz, membuat Iran mencurigai sabotase. Meskipun Iran tidak menemukan bukti manipulasi, hampir 1/5 dari kapabilitas pengayaan nuklir Iran rusak. Sekitar 1000 sentrifugal rusak dan harus diganti. Itu merupakan pukulan besar bagi program nuklir Iran. Hampir terlalu sempurna dalam pelaksanaannya. Pada tahun 2010, Stuxnet secara tak sengaja bocor ke internet karena bug dalam kode update terbarunya. Hal ini memungkinkan Stuxnet menyebar tanpa disadari ke komputer di seluruh dunia, menginfeksi sekitar 200.000 komputer dan merusak ribuan mesin secara fisik. Meskipun angka tersebut mungkin lebih tinggi karena tidak semua sistem terhubung ke internet, dampak Stuxnet terasa di banyak negara, dari Rusia hingga India, Irak, Indonesia, dan lainnya. Stuxnet yang awalnya dijuluki sebagai tembakan ahli, menunjukkan efek yang mirip dengan bom nuklir dalam penyebaran dan kerusakannya. Amerika menyalahkan Israel atas bug yang menyebabkan pelanggaran tersebut, dengan Wakil Presiden Joe Biden mengekspresikan kemarahannya atas tindakan Israel yang dianggap terlalu jauh. Amerika khawatir bahwa penemuan Stuxnet akan memicu balasan dari musuh mereka dalam bentuk serangan cyber. Meskipun rahasia Stuxnet terbongkar, Amerika tidak memiliki pilihan lain selain melanjutkan serangan tersebut karena mereka tidak memiliki cara langsung untuk menghentikan ambisi nuklir Iran. Presiden Obama memilih untuk melanjutkan serangan demi tujuan tersebut, meskipun tahu dampak dan resikonya. Pada bulan Juli 2010, Stuxnet secara resmi ditemukan setelah sebuah perusahaan keamanan cyber Rusia membantu klien Iran yang mengalami masalah komputer yang terus-menerus ribut. Saat memeriksa kode mesin, mereka menemukan malware paling canggih yang pernah ada, dengan kode yang terbuka untuk dilihat oleh siapapun. Penemuan itu membawa nama Stuxnet berdasarkan kode di dalamnya, dan berbagai pihak seperti Sanch dan kelompok Kaspersky mulai menyelidiki asal-usulnya. Pada akhir tahun 2010, Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad mengakui dampak Stuxnet terhadap program pengayaan nuklir mereka. Setelah sebelumnya menyangkal adanya kerusakan serius, dia menyatakan bahwa serangan cyber telah menyebabkan beberapa masalah pada sentrifugal. Namun demikian, para ahli berhasil mengatasinya. Ini menandai awal pengakuan resmi dari Iran tentang dampak Stuxnet terhadap infrastruktur nuklir mereka. Bukti keterlibatan Amerika dan Israel dalam Stuxnet telah diidentifikasi melalui beberapa petunjuk dan pernyataan langsung yang menunjukkan kolaborasi ini berasal dari pemerintah, bukan kelompok aktivis atau negara lain. Sejak penemuan Stuxnet,
Ada sejumlah bukti yang menunjukkan keterlibatan Amerika dan Israel. Pertama, pada tahun 2011, seorang ahli intelijen nuklir Amerika mengungkapkan kepada New York Times bahwa Israel hampir pasti terlibat, menunjukkan kerjasama antara Amerika dan Israel dalam operasi Stuxnet. Selain itu, petunjuk dalam kode Stuxnet menunjuk kepada Israel, meningkatkan keyakinan bahwa keterlibatan Israel dalam proyek ini nyata. Kompleksitas dan ukuran kode Stuxnet juga menunjukkan bahwa hanya aktor negara yang bisa melakukannya, dengan biaya pengembangan yang diperkirakan mencapai $1 miliar. Gary Samore, koordinator White House untuk pengendalian senjata dan pemusnahan massal selama administrasi Obama, secara halus mengakui keterlibatan AS dalam Stuxnet. Dia menyatakan, "Kami senang Iran mengalami masalah dengan mesin sentrifugal mereka, dan bahwa kami, Amerika, dan sekutu-sekutu kami melakukan segala yang kami bisa untuk mempersulit keadaan bagi mereka." Dengan kombinasi petunjuk dalam kode, pengakuan para ahli, dan pernyataan resmi dari pejabat Amerika, bukti keterlibatan Amerika dan Israel dalam operasi Stuxnet menjadi semakin jelas sejak serangan Stuxnet terhadap fasilitas nuklir Iran di Natanz terungkap ke dunia. Dorongan Washington melawan ambisi nuklir Iran telah berlangsung terus-menerus dalam beberapa tahun terakhir. Selain Stuxnet, serangan cyber, pembunuhan, sabotase, dan kekuatan kinetik lainnya juga digunakan untuk melambatkan kemajuan mereka. Kesepakatan nuklir dengan Iran yang dijalin kembali oleh Washington juga tidak cukup untuk meredam ambisi atom Iran. Pada tahun 2021, terjadi serangan pada pabrik yang menyebabkan pemadaman listrik. Serangan ini datang seminggu setelah Presiden Biden mencoba menghidupkan kembali kesepakatan nuklir yang diakhiri oleh Presiden Trump. Iran bahkan mampu meluncurkan serangan balasan terhadap jaringan perbankan Amerika pada tahun 2012 dengan menggunakan apa yang dikenal sebagai serangan penolakan layanan. Meskipun dianggap tidak berhasil, Iran membantah serangan tersebut, tetapi waktu, target, dan skala serangan membuat kemungkinan besar bahwa negara-negara tertentu terlibat, menjadikan Iran sebagai pelaku yang paling mungkin. Signifikansi serangan Stuxnet masih dirasakan dalam dinamika konflik yang terus berlanjut. Dari informasi yang kita miliki sekarang, Stuxnet bukanlah satu-satunya senjata cyber yang dikembangkan oleh Amerika. Beberapa tahun setelah penemuan Stuxnet pada tahun 2015, ditemukan adanya kaitan dalam kode Stuxnet dengan organisasi peretas misterius yang dikenal sebagai Equation Group. Laboratorium Kaspersky, salah satu organisasi keamanan cyber terdepan di dunia, menemukan beberapa kesamaan khas dalam kode antara Stuxnet dan virus lain seperti Fanny, Flame, dan Flower Shop, yang semuanya juga terkait dengan Equation Group. Temuan ini mengindikasikan bahwa Stuxnet dan Equation Group memiliki kaitan yang erat, baik dalam pengembangan maupun implementasi malware mereka. Equation Group telah mengincar infrastruktur geopolitik di seluruh dunia, mulai dari pemerintahan, lembaga diplomatik, kelompok penerbangan, energi, penelitian nuklir, hingga nanoteknologi. Mereka dianggap sebagai peretas paling canggih karena keahlian teknis mereka, dana yang mereka miliki untuk mengembangkan malware, dan kemampuan untuk melaksanakan serangan secara global dengan fitur self-destruct dalam kode mereka. Meskipun hanya ditemukan sekitar 500 infeksi malware yang dapat diatribusikan kepada Equation Group, jumlah sebenarnya diyakini bisa mencapai puluhan ribu. Keberadaan mereka telah berlangsung setidaknya selama 1,5 dekade. Dan kesamaan teknis mereka dengan Stuxnet menunjukkan keterkaitannya yang erat dengan NSA, terutama dengan unit operasi akses terampil atau Tailored Access Operations. Keterkaitan Stuxnet dengan Equation Group dan NSA membuka pandangan baru tentang karakteristik cyber warfare dan keamanan global secara keseluruhan. Keberhasilan Stuxnet dan operasi cyber rahasia semacam itu menyoroti kompleksitas dan dampak dari operasi intelijen yang sering kali tidak diketahui secara luas oleh publik.